Selamat sore saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Sore hari ini kita bertemu dalam satu acara yaitu Biblical Night yang menyampaikan satu topik yang sangat penting, mutlak penting untuk satu keluarga bahagia. Syarat penting, syarat mutlak penting untuk satu perusahaan yang berhasil. Satu organisasi yang sukses. Tentu saudara bertanya, apa itu? Sore hari ini akan disampaikan untuk kita semua. Maukah keluarga kita bahagia? Maukah usaha kita berhasil? Maukah organisasi yang kita pimpin itu sukses? Satu hal yang amat diperlukan, yaitu kejujuran. Tentu hal ini semua pasti setuju. Apa itu kejujuran? Dan bagaimana kita melakukan kejujuran di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Pada sore hari ini, kejujuran akan disampaikan dengan dasar firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita simak dengan sebaik-baiknya, supaya ini dapat menjadi pegangan kita untuk melakukan hal ini dalam hidup kita, berumah tangga, bersosialisasi, berusaha, atau di dalam dimanapun kita berada. Oleh sebab itu saudara, mari kita akan mulai pertemuan kita atau penyampaian materi tentang kejujuran ini. Kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur kalau pada sore hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk mendengarkan satu hal yang amat penting dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, yaitu tentang kejujuran. Mari Tuhan, Engkau pakai hamba Tuhan yang akan menyampaikannya, urapi dengan urapan dari surga, sehingga semua yang disampaikan itu boleh kami terima, kami lakukan dalam hidup kami. Kami akan merasakan satu hasil yang indah kalau kami mau hidup dalam kejujuran. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami serahkan seluruh firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam acara Biblical Night yang masih membahas tentang tema honesty atau kejujuran. Dan pada saat ini kita akan secara khusus membahas mengenai kejujuran dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam sebuah rumah tangga, seorang anak itu bertumbuh dengan cara mengamati dan kemudian meniru orang tuanya. Nah, begitu pula dalam hal kejujuran. Idealnya atau seharusnya orang tua itu menjadi simbol atau menjadi mentor dari kejujuran di dalam sebuah rumah gitu. Tapi jika kita melihat keadaan sekarang, faktanya orang tua justru seringkali bukan hanya berbohong, tetapi malah mengajak anaknya untuk berbohong. Nah, sebuah contoh yang paling umum sekali yang sering kita lihat adalah misalnya ada orang tua yang bilang kepada anaknya, "Nak, nanti kalau ada teman mama atau teman papa ke sini, bilang ya mama gak ada di rumah," gitu. Atau di zaman sekolah online seperti sekarang, terkadang orang tua mengatakan kepada anaknya bahwa, "Nak, bilang aja ke ibu guru kemarin gak masuk soalnya sinyalnya jelek atau HP-nya error, jadi tidak bisa ikut sekolah gitu, tidak bisa ikut kelas." Nah, ini adalah salah satu contoh, beberapa contoh yang sering kali terjadi di dalam rumah tangga. Nah, lalu jika sekarang kita menuntut anak kita gitu ya, pada saat mereka dewasa, pada saat mereka sudah mulai besar, kita menuntut mereka untuk jujur atau kita menuntut supaya mereka hidup sebagai orang yang jujur, maka ini adalah sebuah kemustahilan begitu. Kenapa? Karena kita sendiri di rumah itu mengajarkan
mereka untuk tidak jujur. Nah, oleh karena itu makanya penting sekali bagi kita sebagai orang tua, terutama kita orang percaya, untuk memahami kejujuran yang harus diterapkan di dalam rumah tangga. Sehingga anak dapat dibimbing sedini mungkin untuk berlaku jujur dalam segala hal. Nah, pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan kejujuran dalam rumah tangga, saya akan membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kita akan melihat dulu fenomena ketidakjujuran yang sering kali terjadi dalam rumah tangga, baik itu dalam bentuk tindakan maupun perkataan. Nah, kemudian nanti di bagian akhir kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana caranya mengembangkan kejujuran di dalam diri anak. Nah, untuk itu kita mulai saja dari bagian yang pertama. Kita akan melihat fenomena ketidakjujuran di dalam rumah tangga. Yang pertama kita akan melihat ketidakjujuran dalam hal tindakan. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua di dalam rumah itu akan diamati dan kemudian ditiru oleh anak gitu. Jadi sehingga tindakan orang tua itu meninggalkan kesan yang dalam diri anak. Bahkan kesan-kesan yang kita tinggalkan dalam diri anak ini tidak bisa diubah atau susah sekali diubah dengan berapapun kata-kata yang kita keluarkan setelahnya. Nah, tindakan yang ditiru, dilihat, diamati oleh anak ini kemudian pada saat mereka dewasa ini akan menjadi sifat dasar dari anak-anak kita. Nah, berikut kita akan melihat beberapa tindakan orang tua yang biasanya dapat tertanam kuat dalam diri anak. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah ketidakjujuran dalam hal keuangan. Nah, ketidakjujuran orang tua itu baik dalam hal yang kecil sekalipun sekali lagi itu dapat berdampak besar bagi anak. Karena pada saat dia dewasa dia akan mengadopsi tindakan-tindakan kita, bahkan parahnya adalah mereka bisa saja melakukannya dalam skala yang lebih besar. Nah, terkadang di rumah kita berpikir pada saat kita mungkin berpikir gitu, anak tidak memperhatikan bagaimana kita mendiskusikan masalah keuangan misalnya, masalah bisnis di rumah, kemudian bagaimana cara-cara kita mempertimbangkan harus berbuat apa, kemudian kita memperhitungkan sesuatu, terus kemudian bagaimana akhirnya keputusan atau solusi itu akhirnya dibuat dalam hal keuangan, bisnis. Mungkin kita berpikir anak-anak tidak mungkin memperhatikan hal-hal yang seperti itu, karena mereka mungkin sibuk bermain begitu. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, anak itu mendengar semua yang kita lakukan di rumah. Mereka merekam itu, kemudian nantinya pada saat mereka bertumbuh dewasa, cara-cara kita itu akan ditiru oleh anak. Nah, seringkali inilah yang kita sepelekan di rumah. Jadi kita mungkin sering membicarakan itu dengan pasangan kita dan lain sebagainya. Kita berpikir mereka tidak memperhatikan, tapi jangan salah karena mereka meniru itu nantinya. Mereka merekam itu dan mereka meniru nantinya. Nah, salah satu contoh yang mungkin kadang kita abaikan adalah kadang orang tua lalai begitu ya pada saat di ruang keluarga, pada saat nonton TV bersama, kemudian sang ayah gitu bisa saja bercerita tentang bagaimana dia tadi tidak masuk kerja gitu ya, karena dia bilang dia sakit padahal nyatanya dalam keadaan sehat. Nah, kita berpikir anak-anak tidak memperhatikan tapi mereka melihat itu. Atau waktu mungkin sebagai orang tua di dalam pekerjaan kita buat keperluan kantor, kemudian kita masukkan barang-barang pribadi di dalamnya. Nah, ketidakjujuran yang kita anggap kecil ini dapat berdampak besar dalam kehidupan anak. Nah, kemudian selain dampak-dampak pada anak nantinya, ketidakjujuran orang tua ini juga pastinya menjadi penghalang bagi hati nurani kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena kalau di dalam hal-hal kecil saja kita tidak jujur, bagaimana kita dapat mengajarkan kejujuran dalam segi-segi kehidupan yang lain. Tentu ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Tentu hati nurani kita akan berkata, dalam hal kecil saja kita tidak bisa jujur gitu ya. Bagaimana anak-anak dapat mempercayai kita pada saat kita mengajarkan kejujuran di segi-segi kehidupan yang lain.
Nah sehingga sangat penting sekali bagi kita orang tua untuk selalu mengingat bahwa tindakan-tindakan kita itu pada akhirnya akan diadopsi oleh anak. Jadi penting sekali kita untuk memperhatikan bahwa ketika kita tidak jujur itu akan sangat berpengaruh besar buat anak kita. Kemudian hal yang kedua adalah ketidakjujuran dalam mematuhi hukum. Nah sebagai masyarakat yang hidup dalam batas-batas hukum negara juga norma-norma dalam masyarakat, kita hidup seperti di dalam sebuah kotak aturan gitu. Tapi masyarakat pada zaman sekarang terbiasa untuk melanggar aturan-aturan tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya itu dianggap ya biasa saja gitu. Itu sesuatu yang normal saja untuk dilakukan. Nah tapi di dalam rumah sebagai orang tua kita harus tahu bahwa pada saat kita melanggar sebuah aturan tertentu, aturan di dalam masyarakat, maka ini juga akan membawa dampak bagi anak. Saya ambil sebuah contoh di dalam sebuah buku yang saya baca. Di sana disebutkan ada seorang ayah. Dia ini disukai sekali sama anak-anaknya karena dia sering bermain dengan anak-anaknya. Dia main dengan cara yang sangat kreatif gitu dengan anak-anaknya. Jadi mereka suka gitu, mereka senang. Nah, pada suatu hari sang ayah ini ternyata memiliki kebiasaan yang melanggar aturan, yaitu dia suka mengemudi dengan kecepatan yang melewati batas yang ditentukan. Jadi seharusnya tidak boleh ngebut tapi dia ngebut gitu. Seharusnya lampu kuning itu dia harus berhati-hati tapi dia terobos supaya nggak kena lampu merah dan lain sebagainya. Dia tidak jujur, maksudnya dia tidak taat dengan aturan-aturan lalu lintas. Lalu kemudian anak laki-lakinya pada saat besar dan sudah mendapatkan SIM, anak laki-lakinya mengalami 3 kali kecelakaan dalam 6 bulan pertama pada saat dia sudah mendapatkan SIM. Nah kita bisa lihat bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh anak laki-laki ini merupakan akibat dari apa yang dilakukan orang tuanya. Seorang anak selama kurang lebih 18 tahun, dia tinggal bersama orang tuanya. Jadi dia bukan hanya tahu tindakan-tindakan dari orang tuanya, tetapi juga dia pasti mengadopsi tindakan-tindakan tersebut menjadi bagian, menjadi watak, menjadi sifat kehidupan mereka. Begitu. Jadi apabila dia melihat orang tuanya melanggar peraturan lalu lintas mungkin atau melanggar hukum, melanggar norma, maka pada saat mereka dewasa mereka pun akan melakukan hal yang sama dan menganggap itu sebagai satu kebenaran, padahal itu sesuatu yang salah. Nah, oleh sebab itu sangat penting sekali bagi kita orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anak. Sebab perbuatan-perbuatan kita itu berbunyi lebih kencang daripada perkataan kita. Nah kemudian yang ketiga adalah ketidakjujuran dalam hal kasih kepada sesama. Kejujuran dalam hal kasih kepada anggota keluarga, baik itu anak maupun pasangan, itu sangatlah penting. Anak-anak mereka perlu sekali untuk diberitahu bahwa kita mengasihi mereka dan mereka itu penting buat kita. Mereka juga perlu mendengar bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada pasangan. Karena seorang anak dia akan merasa aman, dia mendapatkan rasa aman ketika dia tahu bahwa orang tuanya itu punya hubungan kasih yang sehat. Nah, sekali lagi walaupun ungkapan dengan kata-kata maupun dengan dinyatakan secara fisik itu penting, tapi kejujuran yang sesungguhnya dalam hal kasih kepada sesama itu diuji pada saat kita berada di luar rumah. Tindakan kita atau ungkapan kasih kita kepada anak dan pasangan itu diuji ketika kita bertemu dengan orang-orang lain di luar rumah. Pada saat kita bertemu mereka, apakah tindakan kita itu benar-benar mencerminkan kasih yang sejati, kasih yang murni atau tidak. Nah contohnya, pada saat kita mungkin memberikan komentar atau kita memberikan pendapat kita tentang orang lain. Oh, bapak itu begini, ibu itu begini.
Nah, cara-cara kita dalam memberikan komentar itu diamati oleh anak kita. Jadi kasih yang kita ajarkan kepada mereka, bagaimana kita mengasihi mereka itu akan diuji pada saat itu. Apalagi pada saat mungkin kita melihat kekurangan orang lain begitu. Disitulah kalau kita berkata di depan mereka bahkan mungkin tentang sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, mereka kemudian akan menilai apakah perkataan kita tentang kasih itu, tindakan kita itu mencerminkan kasih yang kita ajarkan di rumah. Nah, cara-cara kita dalam memperlakukan orang lain inilah yang akan menjadi tolak ukur nilai kasih yang akan dianut oleh anak kita nanti. Nah, kemudian kita akan masuk dalam fenomena ketidakjujuran dalam keluarga yang kedua, yaitu ketidakjujuran dalam perkataan. Nah, dalam bagian ini saya akan bagi jadi 3 poin. Yang pertama adalah janji-janji. Janji itu merupakan kata-kata penting atau kalimat penting yang diucapkan orang tua dan itu sangat berarti bagi seorang anak. Baik itu janji yang mungkin tidak sengaja kita katakan atau pernyataan yang kita ucapkan, kalimat yang kita ucapkan kepada mereka tanpa kita berpikir dulu. Nah, itu adalah sesuatu yang bermakna buat mereka gitu ya, dan itu sangat diharap-harapkan sama mereka. Kapan ya orang tuaku akan menepati janjinya, misalnya mau diajak kemana gitu. Nah, ketika anak mendapati bahwa janji yang disampaikan oleh orang tua itu akhirnya tidak ditepati, maka sulit bagi mereka untuk mempercayai kita di dalam perkataan kita. Sehingga sangat penting sekali kita menjadi jujur dalam setiap janji-janji yang kita buat kepada anak. Ini juga berlaku buat pasangan gitu ya, ketika kita berjanji kepada pasangan kita, menjanjikan sesuatu, penting sekali untuk kita menempati hal itu. Karena pada saat kita berjanji mungkin ada anak kita di sana yang ikut mendengarkan. Kalau kita tidak menepati itu, mereka akan sulit mempercayai kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Nah, masalahnya adalah ketika kita sudah tidak mendapat kepercayaan lagi misalnya dari anak atau kepercayaan mereka berkurang kepada kita, sangat mustahil kita dapat mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani atau nilai-nilai moral yang lain kepada mereka, terutama dalam hal kejujuran. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, ketidakjujuran dalam perkataan adalah gosip. Nah, gosip ini adalah salah satu jenis komunikasi yang tidak jujur dan berbahaya karena dapat menghancurkan suatu hubungan. Nah, gosip itu dapat dinyatakan dalam 2 cara. Yang pertama adalah apabila kita berbicara tentang hal yang tidak benar atau kita berbicara hanya berdasarkan desas-desus yang kita dengar, itu namanya gosip, itu sudah bisa disebut gosip. Kemudian yang kedua adalah apabila kita membicarakan hal yang tidak benar, tapi itu merupakan rahasia atau bersifat pribadi. Bisa saja itu juga benar, tapi itu bersifat pribadi atau bersifat rahasia yang orang lain ceritakan kepada kita dan kita sudah berjanji tidak akan memberitahu kepada siapa-siapa, tapi kemudian kita membicarakannya. Nah, ini juga disebut gosip. Nah, dalam rumah tangga, pembicaraan kita sebagai orang tua mengenai orang lain itu mempunyai pengaruh besar bagi anak kita. Nah, apa yang dikatakan orang tua ini lebih berbahaya lagi jika apa yang kita katakan itu ternyata tidak benar dan nanti suatu saat anak kita sudah dewasa, dia bisa menilai dan dia tahu apa yang kita katakan itu tidak benar, maka mereka bisa kehilangan rasa hormat terhadap orang tuanya. Nah, contohnya saja misalnya ketika ada seorang anak perempuan yang sering sekali melihat ibunya bersungut-sungut kepada orang lain gitu, yang ngeluh, si ibu itu mah gini-gini, itu suka gini suka gitu ya, maka anak kita dengan cepat, anak perempuan itu akan meniru mamanya. Dia akan ikut bersungut-sungut tentang teman-temannya, yang satu beginilah, yang ini begitulah dan segala macam. Atau contoh lain misalnya ada seorang anak laki-laki yang kalau mendengar ayahnya mencela seseorang, maka dia pun akan mengembangkan hal yang sama. Begitu. Nah, salah satu petunjuk dalam Alkitab yang dapat kita pakai untuk berkomunikasi atau berkata yang jujur adalah kita bisa lihat dalam nasihat Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 di sana dikatakan,
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa jangan ada perkataan kotor, ini termasuk asumsi-asumsi mungkin, desas-desus mungkin, tapi sebaliknya pakailah perkataan yang baik dan membangun. Nah, sebagai orang tua kita harus memakai ayat ini sebagai acuan kita dalam berbicara di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat ketidakjujuran dalam perkataan adalah dalam hal permintaan maaf. Nah, saudara, sebagai manusia memang tidak ada yang sempurna. Seringkali kita melakukan kesalahan. Tetapi yang unik adalah hanya sedikit orang yang mau mengakui kesalahannya. Nah, salah satu hal hebat di dalam rumah yang bisa terjadi adalah apabila orang tua mau dengan rendah hati, dengan rela hati mengakui pada saat ia melakukan kesalahan dan minta maaf kepada anaknya ataupun pasangannya. Nah, mungkin orang akan berpikir atau berasumsi bahwa pada saat orang tua meminta maaf, maka itu akan menjatuhkan harga diri mereka atau menjatuhkan pride mereka sebagai orang tua begitu. Tetapi ini adalah pandangan yang salah. Karena sebenarnya justru pada saat orang tua meminta maaf ketika ia bersalah, ini akan membuat anak justru lebih menghargai orang tuanya. Nah, memang ini adalah hal yang sulit dilakukan untuk sebagian orang, tetapi ini adalah tindakan yang harus dilakukan jika kita ingin memulai proses komunikasi yang jujur di dalam rumah tangga. Bapak Ibu, hal-hal tadi merupakan fenomena-fenomena yang fenomena ketidakjujuran yang seringkali terjadi di dalam rumah tangga begitu. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengatasi fenomena ketidakjujuran tersebut? Maka saya akan menyampaikannya dalam judul yaitu mengembangkan kejujuran pada anak. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat beberapa fenomena ketidakjujuran di dalam rumah tangga, baik dalam tindakan dan juga perkataan. Nah, lalu sekarang bagaimanakah cara kita mengatasi fenomena ketidakjujuran tersebut, baik dalam tindakan maupun perkataan, yaitu dengan mengembangkan kejujuran pada anak. Nah, Allah sendiri itu sudah mengaruniakan kepada anak-anak sebuah kepekaan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang patut dilakukan. Dan perasaan ini tertanam jauh sekali dalam diri anak. Lalu dalam pertumbuhan mereka seiring dengan bertambahnya kedewasaan mereka, kepekaan ini bisa jadi berkembang dengan baik atau justru sebaliknya bisa menjadi rusak. Tergantung dari peran orang tua dalam mengembangkan kejujuran dalam diri sang anak. Alkitab sendiri menasehatkan di dalam Amsal 22 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, sehingga melalui firman Tuhan ini kita bisa lihat nasihat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa mendidik anak dan mengembangkan nilai-nilai kejujuran sesuai dengan Alkitab itu merupakan tanggung jawab penuh dari orang tua. Nah, sebelum membahas bagaimana caranya mengembangkan kejujuran dalam diri anak, kita akan terlebih dahulu mengenali masalah-masalah ketidakjujuran yang dianggap biasa pada anak-anak dan juga penyebabnya. Yang pertama adalah masalah-masalah ketidakjujuran yang dianggap biasa. Yang pertama adalah berdusta. Nah, ini merupakan ketidakjujuran yang paling umum pada anak-anak. Nah, berdusta itu apa? Berdusta adalah menyangkal suatu kebenaran yang dinyatakan kepada mereka. Nah, anak-anak terkadang berdusta karena suatu tindakan yang salah yang sudah mereka lakukan atau tindakan tidak patuh mereka terhadap aturan yang sudah kita buat untuk mereka. Nah, berdusta ini menjadi semacam alat buat mereka
untuk menjaga diri supaya menghindari hukuman dari orang tuanya atau supaya mereka diterima dengan orang lain begitu. Nah, bahayanya adalah jika orang tua tidak memberikan petunjuk mengenai kejujuran yang benar di rumah, maka pada usia sekolah, remaja dan dewasa berdusta ini akan dikembangkan menjadi cara hidup yang biasa bagi anak tersebut. Nah, kemudian pada saat mereka dewasa kita mungkin akan mendapati orang-orang yang berdusta dan tidak jujur. Nah, ini akan menjadi tipu daya yang dibuat dengan sengaja oleh mereka tanpa adanya rasa bersalah. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang kedua adalah penipuan. Nah, menipu itu adalah satu tindakan di mana seseorang menceritakan sebuah fakta yang berbeda dengan kenyataannya, apapun motifnya. Nah, konsep-konsep menipu ini dikembangkan oleh anak pada saat mereka masih dini. Kemudian inilah yang akan menjadi dasar ketidakjujuran mereka di masa yang akan datang. Nah, contohnya adalah ketika seorang anak bermain, kita mungkin sering lihat mereka menggunakan trik begitu ya, pakai gimana caranya. Jadi mereka jadi menang gitu, mereka main sama temennya, kemudian dia nipu temennya gimana caranya supaya dia menang. Dan pada akhirnya dia menang mungkin. Atau satu lagi contoh yang paling umum sekali, paling biasa sekali dilakukan yaitu menyontek. Nah, menyontek ini salah satu tindakan yang tidak jujur. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh anak-anak dan pada zaman sekarang menyontek itu jadi sesuatu yang sangat biasa. Itu umum sekali dilakukan dan banyak anak lakukan itu dan menganggap itu sebuah kebenaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih, komunikasi yang terbuka di antara orang tua dan anak, kemudian pengajaran Alkitabiah tentang kejujuran, apa yang benar dan patut dilakukan, itu dapat menjadi solusi. Jika kita lakukan dengan teratur pastinya, itu dapat menjadi solusi untuk memulihkan sikap-sikap anak yang demikian begitu. Nah, kemudian sikap yang ketiga, yang sebagai masalah ketidakjujuran yang dianggap biasa pada anak adalah yang ketiga adalah mencuri. Mencuri ini lebih sering didapati pada anak-anak dibandingkan dengan berdusta dan menipu yang tadi. Nah, anak-anak biasanya memilih untuk mencuri atau mengambil barang milik orang lain yang bukan milik dia supaya mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, jika dia berhasil mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan milik dia pada saat dia anak-anak, itu tanpa kita ketahui atau tanpa kita tahu dan kita tidak menegur, maka otomatis anak-anak akan menganggap bahwa mencuri ini sebagai satu cara yang mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau mendapatkan barang-barang tertentu. Nah, kebiasaan ini kalau lolos dan kita tidak tahu itu atau kita biarkan hal itu, wajar masih anak-anak, kita suka bilang begitu ya. Kebanyakan orang suka bilang gitu, nggak apa-apa lah masih kecil ini wajar gitu ya. Nah, kalau kita lakukan itu maka pada saat dia tumbuh dewasa, remaja dan kemudian dewasa, maka dia akan mengembangkan kebiasaan ini sehingga dia percaya bahwa mencuri adalah tindakan yang benar atau tindakan alternatif yang bisa dia lakukan waktu dia menginginkan sesuatu. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah kita akan melihat penyebab dari perbuatan tidak jujur yang sudah kita bahas tadi. Di sini ada 4 yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah rasa takut. Nah, rasa takut itu mendorong baik anak, remaja, bahkan orang tua seperti kita juga untuk berdusta, menipu, bahkan mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain. Nah, pada dasarnya semua orang berapapun usianya itu menjadikan rasa takut ini sebagai alasan untuk bertindak tidak jujur. Misalnya saja kita ada anak-anak yang takut dihukum, makanya mereka berdusta, begitu ya. Kemudian
kita sebagai orang dewasa mungkin takut gitu ya diketahui pasangan tentang sesuatu misalnya begitu, atau takut sebuah kebenaran akan diungkapkan jadi kita berdusta, kita memilih untuk berdusta. Nah, kita memilih untuk bertindak tidak jujur juga mungkin. Nah, ini juga rasa takut ini menjadi alasan pertama mengapa ketidakjujuran bisa berkembang dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pendidikan tentang kejujuran di rumah. Nah, ini tentunya akan menghasilkan anak-anak yang tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Mereka jadi tidak bisa membedakan karena orang tua mungkin jarang sekali berbicara tentang kejujuran di dalam rumah. Nah, pada masyarakat modern, pada saat semua orang sibuk bekerja, orang tua sibuk bekerja, sibuk dengan gadget. Setelah bekerja mungkin mereka ya pulang ke rumah tapi sibuk dengan urusan bisnis, mungkin sibuk dengan gadgetnya. Nah, orang tua, kebanyakan dari orang tua lebih memilih untuk tidak mengambil tanggung jawab dalam melatih anak-anak dalam hal kejujuran. Nah, justru banyak juga orang tua yang menyerahkan segala tanggung jawab untuk mendidik anak dalam kejujuran itu diberikan tanggung jawabnya kepada sekolah mungkin, gereja mungkin kalau masih anak-anak kepada sekolah minggu mungkin, atau kepada masyarakat luas. Nah, persoalan inilah yang menjadi penyebab mengapa ketidakjujuran itu dapat berkembang dalam diri anak. Kemudian yang ketiga adalah teladan orang tua. Penyebab ketidakjujuran dapat berkembang adalah teladan orang tua, di mana teladan ini sebenarnya dapat mengajarkan tindakan-tindakan yang tidak bisa kita komunikasikan dengan kata-kata. Ada banyak hal yang kita mungkin tidak bisa jabarkan dengan kata-kata, itu dapat dikomunikasikan lewat teladan. Tapi apa jadinya kalau teladan yang orang tua berikan sendiri pun adalah teladan tidak jujur. Yang dihasilkan pasti anak-anak yang tidak jujur juga. Kemudian yang keempat adalah ketamakan. Nah, ketamakan ini dapat mendorong orang untuk melakukan sesuatu dengan cara-cara yang tidak jujur dan tidak benar. Apalagi anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mungkin materialistik atau di mana ketamakan itu tidak dapat dikendalikan begitu ya. Contohnya misalnya pengen apa? Dikasih, mau apapun dikasih. Nah, ini sebenarnya memang kita sebagai orang tua berusaha memenuhi semua kebutuhan anak. Tetapi kita juga harus berhati-hati dalam membedakan memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan. Nah, di sini sangat penting sekali kita membedakan itu, bahwa semua hal yang mereka inginkan kalau kita kasih, hati-hati karena ini dapat menjadi ketamakan, sifat tamak dalam diri seorang anak begitu, karena dia apa-apa dikasih. Pada saat dia dewasa, mungkin pada saat pendapatan dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka seorang anak pasti akan kesulitan untuk bertahan hidup. Mereka akan cenderung percaya bahwa saya bisa lakukan apapun untuk memenuhi keinginan saya, mau itu caranya benar, mau itu enggak benar, pokoknya saya tidak peduli, saya akan lakukan itu. Nah, ini bahayanya di sini. Nah, kemudian kita akan masuk di dalam bagian terakhir, yaitu bagaimana mengembangkan kejujuran pada anak untuk mengatasi fenomena-fenomena ketidakjujuran yang berkembang di dalam diri anak-anak. Nah, jika kita lihat orang tua, kebanyakan orang tua ada di tahap di mana mereka mendidik anak itu di tahap di mana mereka harus memperbaiki. Jadi anaknya sudah berbuat salah atau anaknya sudah melakukan satu kesalahan, kemudian mereka berusaha memperbaiki. Nah, ini sangat sulit sekali gitu. Padahal seharusnya sejak dini orang tua itu sudah berusaha untuk melatih anaknya untuk mengembangkan kejujuran dalam dirinya. Nah, latihan ini tentunya perlu usaha, waktu, dan juga pandangan yang jauh ke depan. Kalau kita sebagai orang tua hanya ingin sesuatu yang enak saja gitu ya, sesuatu yang gampang untuk kita lakukan, maka kita juga akan mendapatkan hasil, yaitu anak-anak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu kita harus tempuh jalan yang sempit, jalan yang sulit, usaha yang keras, supaya apa? Kita hidup dalam kejujuran, sehingga teladan yang kita berikan untuk anak kita adalah anak-anak yang jujur sesuai dengan kehendak Allah. Nah, berikut adalah beberapa saran. Kita akan belajar beberapa saran tentang bagaimana mengembangkan kejujuran pada anak.
Yang pertama adalah memimpin anak kepada Kristus. Ini adalah langkah awal, langkah pertama yang harus dilakukan oleh orang tua supaya kejujuran dapat tertanam dalam diri anak. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, di sana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, yaitu tentang mendirikan rumah di atas pasir atau mendirikan rumah di atas batu. Rumah yang didirikan di atas pasir itu rumah yang mudah rusak begitu. Pada saat hujan, badai menerpa, maka rumah itu akan hancur. Tapi rumah yang didirikan di atas batu, dia tidak akan rubuh dalam keadaan cuaca yang sama. Nah, Yesus memberikan satu petunjuk kepada kita bahwa satu-satunya dasar untuk membangun sifat seorang anak yang benar adalah membawa mereka di dalam keselamatan kepada Kristus. Nah, kemudian selanjutnya baru kita bisa mengajarkan mereka konsep atau teladan-teladan kejujuran dalam segi-segi kehidupan yang lain. Kita harus sebagai orang tua, Alkitab menasehatkan bahwa kita harus menceritakan, kita harus mencari kesempatan sebanyak-banyaknya, kita harus memakai kesempatan apapun pada saat kita bersama anak. Di sana kita harus menceritakan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, terutama tentang kejujuran. Kita juga tidak lupa yang paling penting adalah orang tua harus selalu berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak memahami prinsip-prinsip Alkitab itu, memahami kebenaran firman yang kita sampaikan kepada mereka, dan kita juga berdoa supaya Roh Kudus membimbing mereka untuk menyerahkan diri di dalam Kristus. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan kejujuran dalam diri anak adalah mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip Alkitab. Jika yang pertama kita membimbing mereka untuk menerima Kristus, yang kedua adalah mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab sebagai acuan utama kehidupan kita. Anak-anak pada saat mereka kecil, mereka itu menuruti segala macam aturan yang kita buat itu dengan pengertian bahwa kalau saya melanggar, saya akan dihukum. Tapi pada saat mereka dewasa seharusnya mereka menaati semua peraturan, kemudian mereka bertindak jujur, itu bukan karena takut hukuman, tapi memang benar-benar berasal dari batin mereka atau berasal dari hati nurani mereka. Nah, jika anak-anak kita adalah anak-anak yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus dalam hidup mereka, maka kuasa yang paling besar yang ada di dalam hati mereka yang akan mengendalikan kehidupan mereka adalah firman Allah yang dituntun oleh dan perjalanan hidup mereka akan dituntun oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu penting sekali dari usia yang paling dini sekalipun kita harus menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran yang ada di dalam Alkitab kepada anak-anak kita. Nah, penting juga misalnya kita dapat lakukan dengan menghafal ayat Alkitab. Nah, ini juga dapat menanamkan prinsip-prinsip kebenaran Alkitabiah dalam diri anak gitu ya. Karena suatu hari pada saat mereka menuju kepada kedewasaan, anak-anak ini akan mengerti, oh dulu saya hafal ayat ini kenapa? Karena pada saat mereka ada di persimpangan, mereka akan memilih jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dulu mungkin mereka pernah hafal. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan kejujuran pada anak adalah memberikan teladan yang baik. Di samping firman Tuhan, di samping membimbing anak-anak kepada Kristus, tingkah laku kita atau perbuatan kita sebagai orang tua itu juga menjadi pengaruh yang besar buat mereka, menjadi pengaruh yang besar juga dalam membentuk sifat dari anak. Nah, anak seperti yang saya katakan di awal, mereka merekam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, kemudian cara berpikir kita, cara kita bertindak. Nah, anak-anak itu merekam itu dan kemudian mereka mengadopsi itu semua pada saat mereka dewasa. Nah, oleh karena itu penting sekali kita sebagai orang percaya, terutama kita sebagai orang tua, untuk mengawasi hidup kita supaya hidup kita itu mencerminkan contoh atau mencerminkan teladan kejujuran yang benar sesuai dengan Alkitab.
Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengembangkan kejujuran adalah melaksanakan disiplin dengan cara yang konsisten. Nah, di dalam proses melatih anak untuk mengembangkan kejujuran, disiplin itu harus diterapkan. Disiplin yang efektif itu adalah disiplin yang dilakukan dengan konsisten, kasih sayang, dan pemikiran yang bersifat hati-hati. Disiplin yang terlalu keras atau terlalu ringan, terlalu lemah, itu akan membuat anak cenderung mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Nah, yang paling penting sesuai dengan yang Alkitab katakan, cara kita mendisiplin mereka itu harus didasari dengan kasih. Bukan berdasarkan emosional kita. Pada saat kita lagi emosi kita disiplin mereka, tidak begitu caranya, tapi didasarkan pada kasih. Didasarkan juga bukan didasarkan juga pada ketidaktahuan kita. Nah, disiplin yang kita berikan kepada mereka tentunya kita harus pertimbangkan itu matang-matang sesuai dengan pelanggarannya apa, umur anaknya, dan bagaimana anak itu menanggapi situasi tersebut. Kemudian cara yang kelima bagaimana mengembangkan kejujuran pada anak adalah memberikan pujian atau membangkitkan semangat anak-anak atas kejujuran yang mereka lakukan. Nah, pujian kita atas tindakan jujur yang sudah mereka perbuat itu memberikan dampak yang berarti dan dampak yang efektif pada anak daripada hukuman kita atas ketidakjujuran mereka. Nah, jadi orang tua harus melihat situasi dengan jeli dan kemudian jangan lupa berikan pujian kalau anak ini jujur. Nah, kita juga harus berterima kasih mungkin kepada mereka, ini juga penting atas apa yang mereka lakukan. Tandanya kita menghargai mereka begitu. Nah ini kemudian apabila anak-anak mengakui misalnya mereka berbuat salah dan kemudian mereka jujur kepada kita bahwa mereka sudah melakukan kesalahan, maka kita juga harus bijak dalam melihat hal ini. Mungkin kita boleh saja menghukum mereka, tapi ada saat di mana kita mungkin mengurangi hukumannya karena itu adalah reward untuk kejujuran yang sudah mereka lakukan. Nah, tapi perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, jangan sampai reward yang kita berikan dengan mengurangi hukuman tadi, kemudian anak jadi berpikir bahwa wah kejujuran bisa saya pakai nih buat alat supaya saya bisa menghindari hukuman. Nah, ini juga tergantung situasi. Jadi kita harus cermat untuk menilai itu, berhati-hati juga menggunakan cara ini karena terkadang juga ini jadi tricky gitu ya. Kita kasih keringanan buat mereka tapi mereka malah pakai itu buat alat untuk menghindari hukuman gitu ya. Ini seringkali kita jumpai di sekolah misalnya. Saya sebagai guru juga sering anak-anak begitu gitu. Bu, yang penting kan saya udah jujur, yang penting kan saya sudah mengakui kesalahan. Oke, kamu mengakui kesalahan tapi konsekuensi dari kesalahan itu juga harus siap diterima. Karena dia sebenarnya sudah tahu bahwa kalau dia lakukan kesalahan dia akan terima konsekuensinya. Begitu. Nah, kemudian dalam mengajarkan kejujuran dalam rumah tangga ada unsur penting juga yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kerendahan hati kita sebagai orang tua di hadapan anak-anak untuk mengakui kesalahan. Mungkin ada saatnya atau ada waktunya kita salah gitu dalam menilai tindakan anak. Kita berpikir bahwa dia melakukan kesalahan tapi sebenarnya mungkin dia tidak melakukan itu, kemudian kita salah menilai. Nah, di sini penting sekali orang tua untuk meminta maaf atas kesalahan tersebut. Kita sebagai orang tua juga harus rendah hati untuk bilang kepada mereka bahwa kita salah dalam menilai hal itu. Nah, ini penting sekali. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah sampai di dalam kesimpulan. Kita sudah melihat tadi di awal ada dua fenomena yang berkaitan dengan ketidakjujuran dalam keluarga, yaitu yang pertama adalah tindakan yang tidak jujur. Bisa terjadi dalam ketidakjujuran kita dalam hal keuangan, ketidakjujuran dalam kita tidak mematuhi hukum atau norma-norma masyarakat, kemudian ketidakjujuran pada bagian kita melakukan kasih kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah fenomena perkataan yang tidak jujur. Bisa juga ada janji-janji yang mungkin kita ingkari, ada gosip-gosip yang berkembang yang kita bicarakan di dalam rumah, dan kemudian dalam hal permintaan maaf. Kita juga sudah belajar bagaimana cara kita mengembangkan atau mengajari anak kita tentang kejujuran. Nah, melalui materi yang sudah kita bahas malam hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa
jika kita sebagai orang tua tidak berusaha hidup jujur dalam tindakan maupun dalam perkataan kita, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, maka kita akan menghasilkan juga anak-anak yang tidak jujur. Subjek utama dari kejujuran dalam rumah tangga adalah orang tua. Sehingga penting sekali bagi kita sebagai orang percaya, terutama sebagai orang tua, untuk melatih diri dalam kejujuran. Ingatlah Bapak Ibu bahwa karakter kejujuran kita akan menjadi ciri kejujuran anak kita. Dan sebaliknya, jika kita adalah orang yang tidak jujur dan kita berkompromi dengan dosa yaitu ketidakjujuran, maka kita juga akan menghasilkan anak-anak yang berkompromi dengan hal-hal tersebut, yaitu anak-anak yang kurang jujur dalam kehidupan mereka. Demikian materi Biblical Night malam hari ini tentang kejujuran dalam rumah tangga. Saya berharap materi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar satu uraian yang begitu indah. Satu uraian yang bukan hanya enak atau bagus didengar, tetapi dituntut untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita mau rumah tangga kita bahagia, kalau kita mau usaha kita berhasil, maka ada satu hal yang penting, yaitu kita harus jujur. Saudara, mungkin dengan kekuatan manusia seringkali kita bertentangan untuk hal ini. Gitu aja kok mesti omong, begitu aja kok mesti dibuka terang-terangan. Tapi saudara, firman Tuhan jelas. Kalau kita mau lakukan segala sesuatu dengan jujur, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan juga akan menyertai dan memberkati dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup pertemuan kita Biblical Night pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah mendengar apa itu kejujuran. Bagaimana kami harus lakukan sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Hidup dengan jujur. Karena kami tahu Tuhan, tahu bahagia akan kami alami. Kesuksesan akan kami alami. Kalau kami mau lakukan hal ini, yaitu hidup dengan jujur. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan bagi kami semua. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami akan lakukan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar, itu boleh dimertakan dalam hati kami masing-masing. Bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat malam.